Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara literal, al-kufr atau kekafiran bermakna dodul iman, lawan dari keimanan. Kata kufar juga bermakna juhudul nimah, ingkar terhadap nikmat, atau lawan dari asyukur, syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. Artinya, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 48. Menurut Imam Abu Bakar Ar-Razi, dalam Mukhtar As-Sihah, bab kafar, arti dari kafirun pada ayat ini adalah jahidun, orang-orang yang ingkar. Pada asalnya, semua hal yang menutupi sesuatu yang lain disebut dengan kekafiran. Sebab, al-kufar juga bermakna, al-lail al-muslim, malam yang gelap gulita. Ibnu Sakit menyatakan, kekafiran yang melekat pada diri seseorang disebabkan karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertutup pada diri mereka. Secara syar'i, al-kufar juga bermakna lawan dari keimanan. Keimanan sendiri bermakna sebagai berikut. Imam An-Nasafi, dalam Al-Aqaid Al-Nasafiyah berpendapat, iman adalah pembenaran hati sampai pada tingkat kepastian dan ketundukan. Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 menjelaskan, iman yang telah ditentukan oleh syara, dan diserukan kepada kaum muslimin adalah berupa itikad, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Inilah pendapat sebagian besar imam-imam mazhab. Bahkan, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Abu Ubaidah menyatakan, pengertian ini sudah menjadi suatu ijma, kesepakatan. Imam Nawawi, dalam Syarah Sahih Muslim jilid 1 menyatakan, ahli sunnah dari kalangan ahli hadis, para fuqaha, dan ahli kalam, telah sepakat bahwa seseorang dikategorikan muslim apabila orang tersebut tergolong sebagai ahli kiblat, melakukan sholat. Ia tidak kekal di dalam neraka. Ini tidak akan didapati kecuali setelah orang itu mengimani dinul Islam di dalam hatinya, secara pasti tanpa keraguan sedikit pun, dan ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berdasarkan definisi tersebut, kufur lebih berhubungan dengan perbuatan hati, itikad. Seseorang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Allah dan risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara pasti ia telah kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir itu, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Ali As-Sobuni, dalam Sofwat At-Tafasir, Juz 1 menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim yang melanggar aturan Allah namun tidak disertai dengan itikad, keyakinan, maka dirinya tidak terjatuh kepada kekafiran. Namun, apabila pelanggarannya disertai dengan keyakinan, maka dirinya telah terjatuh dalam kekafiran. Sebagian ulama misalnya Imam Malik menyatakan, bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia telah terjatuh kepada kekafiran. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak secara otomatis keluar dari Islam. Jika tindakan meninggalkan sholat tersebut disertai dengan keyakinan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka orang semacam ini telah terjatuh ke dalam kekafiran. Akan tetapi, jika tindakannya tidak disertai keyakinan, maka ia tidak terjatuh kepada kekafiran, namun hanya disebut maksiat. Seseorang bisa terjatuh ke dalam kekafiran, jika mengingkari pokok-pokok keimanan, yakni ingkar terhadap eksistensi Allah, ayat-ayat Allah, sebagian maupun keseluruhan, dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanggar perkara-perkara qot'i yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan dibarengi dengan sebuah keyakinan bahwa ia tidak berdosa tatkala mengerjakan perbuatan tersebut.
Betapa banyak orang yang mengaku muslim menyatakan dengan enteng, semua agama adalah benar. Syariat Islam sudah ketinggalan zaman dan hanya cocok diberlakukan kepada hewan ternak. Sebagian yang lain menyatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bias gender. Menerapkan Islam sama dengan romantisme sejarah, dan masih banyak lagi lontaran-lontaran yang ditujukan untuk menikam Islam dan kaum muslim. Jikalau lontaran-lontaran semacam ini dibarengi dengan niat untuk menyakiti dan menginjak-injak kesucian Islam, tidak diragukan lagi bahwa mereka telah keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.